Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jumpa lagi dengan saya Sardi Ali di podcast Paleko, Pusat Layanan Edukasi Keagamaan Berbasis Online, Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo. Oke, untuk video kita pada hari ini telah hadir di depan saya ini. Beliau ini adalah Ustaz Iwan SPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi beliau ini adalah penyuluh di Kecamatan Luyo. Beliau menyuluh di wilayah Batu Pangada Ala ya. Oh ya. Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar dengan kegiatan-kegiatan dengan kepenyuluhannya lah selama berada di KUA ini selama penyuluh. Baik, saya panggil apa nih? Ustaz, Kak, Terserah atau lah, Bro? bro saja lah. Oke, Lebih baik wajar. ya. Jadi Bro Iwan ini selama jadi penyuluh sudah berapa lama? Sejak kapan ya? Ya, kalau jadi penyuluhnya ini ya semenjak kita di SK-kan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Ya. Kanwil Sulawesi Barat, yaitu tanggal 31 Desember 2019 dan mulai berlakunya itu tanggal 1 Januari 2020. Kalau dihitung-hitung berarti kita sudah 2 tahun 2 bulan bekerja sebagai penyuluh agama khususnya di Kecamatan Luyo ini. Kecamatan Luyo ya. Ya. Oh, berarti waktu di awal belum sempat ikut ujian ya? Ujian 2017. Kalau di awal itu waktu ujian 2017 ke 19 itu saya belum sempat ikut karena pada saat itu ya memang tidak ada kesempatan, dalam arti bahwa saya tidak dapat informasi Tidak kalau dapat ternyata informasi ya. saat itu ada rekrutmen penyuluh agama Islam ya. Tapi nanti di 2019 itu saya dapat informasi bahwa telah dibuka rekrutmen penyuluh agama dengan perjanjian kontrak. Pada saat itulah saya melengkapi segala persyaratan yang telah dipersyaratkan oleh panitia penerimaan. Kemudian saya mendaftarkan diri dan setelah kita melalui 2 tes, yaitu 3 tes kalau tidak salah, kita verifikasi berkas dinyatakan lulus, kemudian kita tes secara tertulis, kemudian melalui tes wawancara, dan alhamdulillah pada 1 bulan kemudian keluar pengumuman nama saya berada di urutan ke-81. Masih ada 1 orang di bawah saya karena yang lulus waktu itu 82 orang. Ya, ya. Baik, luar biasa sekali ya. Ya. Sebenarnya yang menjadi motivasi sehingga mau masuk sebagai penyuluh ini sebenarnya apa sih? Ya, saya kira itu hal yang menarik ya, pertanyaan yang cukup menarik. Kenapa saya kemudian tiba-tiba ingin menjadi seorang penyuluh agama? Padahal kan orang mengenal saya ini bahwa saya ini kan pada saat mahasiswa itu ya banyak aktif di berbagai gerakan-gerakan kemahasiswaan yang mungkin tidak ini ya. Tetapi kan perlu dipahami oleh semua orang bahwa dulu waktu saya masih berstatus sebagai anak sekolah itu saya seorang santri. Ya, intinya saya mendaftar sebagai penyuluh agama itu tentu itu adalah harapan saya bahwa saya ini kembali ke hitah ya. Hijrah. Bukan hijrah, Hitah. saya ini kembali ke asal saya bahwa saya ini adalah seorang santri. Oh iya iya iya. Ya, saya ini adalah seorang santri yang memang saya harus kembali untuk mengabdi kepada umat dalam hal pembinaan keagamaan, persoalan-persoalan keagamaan. Dengan melihat realitas hari ini bahwa banyak generasi-generasi muslim, banyak generasi-generasi Islam yang sama sekali belum paham tentang dasar-dasar Islam itu. Ya, salah satu contohnya mungkin yang paling dasar adalah baca Al-Quran. Masih banyak sampai hari ini kita lihat generasi-generasi kita yang belum bisa baca Al-Quran. Dan itulah kemudian yang membuat saya merasa terpanggil untuk kembali kepada jalur pembinaan keagamaan itu. Karena memang pada saat saya mahasiswa itu saya aktif di berbagai beberapa organisasi ya. Ya, organisasi keagamaan lah ya. Karena dulu waktu saya kuliah saya
bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya, MII ya. PMII. Iya. Ya. Kemudian sekarang juga saya aktif di beberapa organisasi, yaitu organisasi kepemudaan juga, yaitu Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Luar biasa. Oh, berarti memang dulunya, artinya dari kecil memang sudah nyantri ya, Saya santri dulu. pengaji deh. Ya. Jadi pas masuk kuliah, situ sempat fokus di organisasi aktivis, sehingga pengajinya agak kurang. Ya, di situ Maka ya. setelah itu ingin kembali lagi menghidupkan, sehingga Ya. itu salah satu motivasi ya untuk masuk sebagai penyuluh ya. Iya, iya memang pada saat saya selesai di pesantren kemudian saya kuliah, tetapi kan pada saat kita kuliah saya justru tidak mengambil jurusan yang berkaitan dengan apa namanya tentang keagamaan, tetapi saya mengambil jurusan pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Kenapa saya ambil jurusan itu? Karena saya bilang seorang santri itu dia harus memiliki jiwa yang Pancasilais. Oleh karena itu saya mengambil jurusan pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk menyingkronkan antara Pancasila dan apa namanya nilai-nilai keagamaan itu. Karena kan kita tahu bahwa sinergitas antara nilai agama dan budaya itu tidak bisa kita pisahkan begitu saja. Itu berjalan berbarengan ya. Ya. Untuk penyuluhannya sendiri kan wilayah Batu Panga ya. Iya. Batu Panga itu melihat daerah yang ada di Batu Panga itu dalam memberikan kepenyuluhan bagaimana? Apakah agak berat? Kan beda ya situasi yang ada di daerah, boleh dikata kota ya, kota lah dibandingkan dengan Batu Iya. Panga. Itu caranya itu dalam menyuluh itu bagaimana? Bagaimana rintangannya tersendiri untuk wilayah Batu Panga ini sendiri? Jadi memang pada awal kita mulai penyuluhan di wilayah itu, terutama pada saat saya diberikan tanggung jawab untuk menjadi penanggung jawab di desa Batu Pangadala itu, ya awalnya yang pertama itu pada saat jalanan itu belum bagus, tapi alhamdulillah sekarang jalanannya sudah bagus, ya sudah tidak ada kendala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin adalah persoalan komunikasi sinyal, di sana kan tidak ada sinyal, sehingga itu yang membuat kita sedikit terkendala kalau kita mau berkomunikasi dengan jamaah kita yang ada di sana ya, khususnya ibu-ibu majelis taklim dan apa namanya guru-guru di TPA begitu. Tetapi pada intinya begini, dalam melaksanakan penyuluhan keagamaan itu saya kira tidak ada yang berat, artinya tidak ada yang sulit. Yang penting intinya adalah bagaimana kemudian kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan seluruh warga masyarakat yang ada pada tempat itu. Intinya adalah komunikasi, dan bagaimana kemudian kita datang ke sana bukan membawa sesuatu yang baru, tetapi bagaimana kemudian apa yang kita bawa ke sana harus sesuai, harus selaras dengan konteks yang ada pada tempat itu. Kita harus menyesuaikan apa yang sudah ada di tempat itu, jangan kemudian kita merubah apa yang sudah menjadi kebiasaan di situ, tetapi bagaimana kemudian antara program yang kita bawa ke sana dengan hal yang memang sudah ada di situ itu kita selaraskan sehingga itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di sana. Saudara Iwan sendiri tinggalnya di Batu Panga ya? Kalau saya dulunya sih sebenarnya di Kecamatan Tutar ya, justru jauh lebih jauh lagi Kecamatan Tutar, tapi alhamdulillah hari ini saya tinggal di Kecamatan Limboro, tapi itu justru jauh lebih jauh lagi. Jadi untuk memberikan kepenyuluhan dari Limboro Ya, ke Batu Panga. dari Limboro ke Batu Panga. Kita dari Limboro dulu, kemudian ke kantor, baru kemudian terus ke wilayah penyuluhan. Besok insya Allah kita akan ke sana lagi sama-sama dengan seluruh perangkat di KUA ini untuk memberikan yang namanya KUA Mobile Service kalau tidak salah. Luar biasa ya, jauh-jauh dari Limboro ya, Ya, untuk memberikan penyuluh di wilayahnya ya. ya. Namanya juga sudah tanggung Ya, jawab. itu adalah tanggung jawab kita ya. Artinya saya akan menjadi penyuluh agama ini bukan karena menginginkan atau apa ya, semata-mata ini adalah pengabdian kita ya kepada apa namanya masyarakat. Ya ini kan bahagian daripada mewujudkan Tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat ya. Ya. Keren ya. Oke. Untuk di penyuluh sendiri ini ya, ini kan kita dengar-dengar bahwa sementara ini
lagi pemberkasan. Iya, iya. Oke. Bagaimana sih sebenarnya tanggapannya ya untuk pemberkasan P3K ini sendiri? Sebenarnya apa kira-kira yang bisa untuk masukan sendiri? Kan banyak sekali isu-isu yang mengatakan bahwa untuk bisa lolos P3K harus seperti begini, sarjananya begini, atau juga minimal skanya begini. Dan seandainya kalau misalnya tidak lolos P3K, apakah ada perasaan kecewa nggak sih? Jadi sebenarnya Bu, persoalan lolos atau tidaknya kita P3K itu kan saya kira sudah ada regulasi yang mengatur tentang itu semua ya. Dan kalau boleh kita mengusulkan saran bahwa sesungguhnya kita ini yang sudah dinyatakan lolos oleh panitia rekrutmen pengadaan penyuluh agama tahun 2019 yang lalu itu sesungguhnya sudah tidak perlu lagi untuk diujikan ya, Ya, untuk dibuat mengikuti tes. Kenapa? Pada saat itu kita sudah mengikuti tes tiga tahap, yaitu seleksi awal mulai dari seleksi administrasi, kemudian kita seleksi secara tertulis, kemudian pada saat itu kita seleksi secara wawancara, dan alhamdulillah kita dinyatakan lulus. Jadi saya kira tidak perlu lagi kita untuk diberikan teks berulang-ulang karena kita sudah melewati itu semua. Sisa kalau memang ada kemampuan dari negara untuk mengangkat kita sebagai ASN dengan perjanjian kontrak, ya kita tinggal diangkat saja. Karena kenapa? Hari ini kan kita sudah punya SK dari Kanwil yang ditandatangani langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. apalagi kan kita ini sudah dikenal masyarakat ya, Ya, sudah dikenal masyarakat, sudah punya binaan, tiba-tiba tidak lulus, kan kesannya itu ya. kayak gimana ya? Iya, apalagi kan kalau kita bicara soal pengabdian, saya kira kan kita Ya, sudah 2 tahun lebih kita sudah mengabdi ya. Nah, bahkan banyak teman-teman itu yang sudah mengabdi mulai dari tahun 2010 sampai saat ini masih mengabdi. Ya, saya kira mereka yang sudah mengabdi itu tidak perlu lagi untuk diberikan teks, cukup diberikan kesempatan untuk diangkat langsung ya, karena mereka kan sudah melalui tes beberapa kali. jadi itu sarannya ya. Ya, saya kira itu harapan kita ya. Harapannya Nah, itu harapan kita. langsung saja. Nah, langsung. Usah ada takutnya lagi, diujiankan orang luar lagi masuk ikut ujian. Akhirnya karena penghitungan nilai kita mungkin rendah, tinggi dibandingkan yang lainnya, kita tidak lulus. Padahal berbicara masalah pengabdian kita luar biasa ya. Iya. Sampai jalanan rusak kita lalui, gunung sudah didaki, lautan diseberangi untuk memberikan penyuluh ya. Luar biasa sekali. Oke, mantap, mantap. Oke, ini baik. Jadi untuk harapannya ke depannya, sebagai penyuluh ini, apa yang bisa kita dengarkan atau bisa disampaikan oleh ini semua masyarakat termasuk yang ada di wilayah Kementerian Agama? Apa harapan Anda sebagai penyuluh ini? Ya, harapan saya sebagai seorang penyuluh, saya harapannya tidak terlalu banyak. Saya hanya berharap kepada seluruh orang tua, siswa, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Luyu maupun khususnya di wilayah kepenyuluhan saya di Desa Batu Pangadala. Saya hanya ingin menyampaikan, saya hanya mau mengingatkan bahwa berdasarkan data yang ada hari ini dan data atau hasil survei yang ada pada hari ini, itu 80% anak-anak kita itu belum bisa baca Al-Quran. Oleh karena itu saya sangat berharap kepada seluruh orang tua agar mendorong anak-anak kita untuk lebih rajin lagi datang ke TPA terdekat untuk belajar membaca dan menulis Al-Quran. Karena itu tadi berdasarkan hasil survei bahwa ternyata masih sangat banyak anak-anak kita yang belum bisa membaca Al-Quran. Itu di wilayah Kecamatan Luyo atau Iya, wilayah Batu Panga? ya, Mana saja?
Ini kita hanya bercerita seputar wilayah Lujo saya. Belum lagi kalau kita bicara soal wilayah Pulau Wali Mandar, itu pasti jauh lebih banyak lagi. Seperti itu. Oleh karena itu, penting kita menyadari bahwa hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, kita harus bahu-membahu untuk menuntaskan persoalan ini. Karena ini adalah persoalan umat yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Keren, keren, keren. Ya, harus kita selesaikan secara bersama-sama karena ini adalah problem umat. Maka itu saya meminta atau berharap kepada seluruh orang tua siswa, kalau misalnya anaknya sudah selesai SD, itu kok bagusnya kalau kita didorong masuk ke sekolah-sekolah agama. Misalnya masuk di pesantren, masuk di MTS, itu kan sekolah-sekolah yang berbasis agama. Insya Allah kalau mereka selesai dari sana, mereka sudah punya modal, mereka sudah bisa, paling tidak mereka sudah bisa membaca Al-Quran dan sudah punya pengetahuan tentang agama, sehingga kalau mau berbuat sesuatu itu sedikit ada rem untuk itu ya. Jadi intinya kesadaran orang tua ya. Ya, kesadaran Untuk orang tua itu penting ini mendorong ya anak-anaknya ya. belajar agama. Baik, kalau harapan sebagai penyuluh untuk ini ya wilayah Kementerian Agama, apa yang menjadi harapan? Ya tentunya menjadi lolos ya P3K ya. Ya, harapan kita sesungguhnya adalah bagaimana kemudian nasib para penyuluh ini diperhatikan di lapangan. Iya, jangan cuma kita yang memperhatikan penyuluhan kita, Ya. tapi Ya, bagaimana kemudian kita juga diperhatikan kita di juga lapangan. diperhatikan ya. Intinya itu, kesejahteraan penyuluh perlu diperhatikan ya. Iya, kesejahteraan ya. Oke, pemirsa semua luar biasa ya. Bincang kita pada hari ini. Beliau ini adalah penyuluh dan juga merupakan aktivis, sangat aktif dalam organisasi. Makanya beliau itu kalau berbicara ya apa ya namanya, ya luas lah, tidak, namanya juga mahasiswa, senantiasa memperhatikan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Gitu, seperti begitu. Oke, terima kasih waktunya pada hari ini. Insya Allah kita akan bincang-bincang kembali ya. Kalau ada waktu kita akan